10, yang masih yang usaha dan energi nomor 10. Ini sebuah benda beratnya 30 per S saat berada di permukaan bumi, terlalu besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut dari sampai ketinggian 2R di atas permukaan bumi. Berarti kita tinggal, sebenarnya W sih usaha kan, itu tinggal min delta EP 1 dikurang EP 2. Cuma karena dia bendanya jauh sekali di atas permukaan bumi, kita nggak boleh lagi pakai MGH ya. Ini sudah pakai yang hukum gravitasi Newton. Jadi karena EP ini ada rumus tersendiri yaitu Gmm per R. Oke. Nah, sedangkan berat itu gaya berat gravitasi ya. Jadi F itu Gmm per R kuadrat ini M1 M2. Oke, nah jadi yang 30 per R itu berat, berarti gayanya 30 per R sama dengan Gm1 M2 per R kuadrat. Kalau saya coret R-nya 1 biji habis ya. Berarti Gm1 M2 per R adalah 30. Oke, nah ini saya ada persamaan ini. Kalau EP1 berarti masih di permukaan bumi kan. Kalau saya gambar di bumi, di sini dia, ini adalah kondisi pertama. Yang kondisi kedua adalah 2R di atas permukaan bumi. Jadi kalau di sini ini 2R. Artinya jarak dari pusat bumi bukan 2R tapi 3R. Oke. Jadi kalau EP1 dia masih per R, oke, beres. Tapi kalau EP2 dia Gmm per totalnya 3R. Kalau saya masukin ke sini, oh ya, menjadikan angka ya. Kita sudah tahu Gmm per R adalah 30. Berarti ini sepertiganya dong, berarti ini 10. Artinya 30 dikurang 10, berarti sama aja dengan 20 Joule. Oke. Nah, ini contoh misalnya kalau perpindahan tingginya itu sampai jauh sekali gitu ya. Oke. Jarang sih ini kalau cuma kasih tahu saja. Oke, nomor 11. Jadi sebuah mobil, ini cerita sudah tentang daya. Daya itu apa sih? Daya itu W per T. Jumlah energi tiap detik. Nah, dia bilang sehingga dapat bergerak dengan kelajuan tetap 8 meter per sekon. Gaya penggeraknya adalah berapa? Jadi kita tanya F. Rumus W kan F kali S. Jadi kalau saya masukin ke dalam sini, P itu adalah F kali S per T. Di mana S per T itu kita boleh ganti jadi V. Jadi sebenarnya kalau ditanya F, itu tinggal P per V. 10 kW, kilo tadi ya 1000, berarti tambahkan 3 biji 0 per V-nya 8. 10.000 bagi 8 itu berarti 1250 Newton. Oke. Berarti gaya penggeraknya adalah 1250 Newton. Nah, kalau nomor 12, seorang anak bermassa 60 kg menaiki tangga yang tingginya 20 meter dalam selang waktu 2 menit. Berapa daya anak itu? Berarti saya tinggal hitung usaha dibagi waktu. Hitung usaha ini, karena dia ceritanya tentang tinggi, berarti dia naik setinggi 20 meter, itu pakai delta EP ya, minus. Jadi minusnya saya buang. Jadi karena dia pembandingnya dengan tanah, berarti EP 1-nya 0, EP 2-nya ketinggian 20 meter punya, berarti M kali G kali sebenarnya delta H ya. Dari 0 ke 20 delta H-nya adalah 20. Berarti 60 kali 10 kali 20. 12 3 biji 0 berarti 12.000 Joule. T-nya kan kita jadikan sekon dalam fisika, nggak boleh pakai menit. Berarti 2 menit itu sama dengan 120 sekon. Artinya P-nya adalah 12.000 Joule bagi 120 sekon. Berarti 100 watt. Jadi daya anak itu cuma 100 watt. Oke, nomor 13. Ini cerita tentang air terjun 30 meter. Digunakan untuk membaikkan listrik jika setiap debit air mengalir sebanyak 20 meter kubik. Efisiensi generator oke. Dayanya berapa? Ingat, ini ada efisiensi ya. Efisiensi itu output yang dihasilkan per yang dimasuk. Jadi kalau misalnya saya menyerap 1000 Joule nih, saya cuma keluarkan 600 Joule, berarti saya cuma efisiensinya 60%. Jadi ini kalau 40% berarti nanti 0,4 itu sama outputnya per inputnya. Jadi ceritanya untuk membagikan listrik itu outputnya itu adalah listrik, inputnya adalah energi air. Energi air dari mana? Itu dari energi potensial. Jadi ini makin tinggi makin bagus, makin deras. Nah, kalau tinggi berarti kaitannya dengan energi potensial. Jadi energi potensialnya adalah 30 meter, berarti M kali G kali H. Oh ya, M-nya belum tahu.
Dia bilang setiap detik, berarti kalau ini saya pakai per detik, nah ini saya ganti aja P gini ya. Jadi ini adalah P input, itu adalah jumlah massa per detik. Kalau 20 meter kubik air itu sama aja dengan 20.000 kilogram air. Dari mana? Karena rho air adalah 1000 kg tiap meter kubik. Jadi kalau 20 kubik berarti tinggal kalikan 20.000. Kalikan 1000 jadi 20.000 kilogram. Berarti karena dia bilang tiap detik 20 kubik, 20 meter kubik, berarti tiap detik dia punya massa adalah 20.000 kilogram air. Kalikan 10, kalikan tingginya 30. Berarti ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 juta watt. Oke, itu inputnya. Berarti kalau listrik yang dihasilkan dan yang dihasilkan, berarti tinggal outputnya itu sama dengan ini P output lah ya, berarti 0,4 dikali input, P input dari air. Jadi 0,4 kali 6 juta, berarti 1.500.000. Bukan bagi kali ya, berarti 2.400.000 titik nih 400 ya. Watt. Atau kalau mau jadikan megawatt 2,4 megawatt. Nah, silahkan dicek hitungan saya ada yang salah nggak, biasa kalau sudah banyak nol nih sering salah nol. Oke, saya lanjut, saya pause. Nah ini nomor 14, ini cerita tentang bandul. Bandul dilepaskan dari ketinggian, kalau dia bilang dilepas berarti anggap V-nya 0 ya. Ketinggian 1,5 meter mencapai titik terendah pada ketinggian 0,5 meter. Tentukan kecepatan saat bandul berada di titik terendah. Jadi ini tak usah pusing dia bentuk lintasannya kayak mana, yang penting perubahan tinggi. Berarti ini pakai aja EP1 EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Karena dilepaskan berarti V-nya tidak ada ya, EK-nya 0. Kita tinggal masukin ini M kali G kali H1 sama dengan M kali G kali H2 tambah setengah M V2 kuadrat. M-nya kalian coret. G-nya kan 10, H1-nya berarti mula-mula 1,5 meter, ini 10 kali 0,5 tambah setengah V2 kuadrat. Berarti 15 kurang 5, ini kan 5 kan, berarti 10 sama dengan setengah V2 kuadrat. Oh, V2 kuadratnya 20, berarti V2-nya akar 20, berarti 2 akar 5 meter per sekon. Oke, saya lanjut nomor 15. Jadi kalau ini sudah variasi ya, 3 soal terakhir ini agak nikmat lah ya. Jadi kalau dia bilang sebuah balok bermassa 2 kg mula-mula dilepaskan tanpa kecepatan awal, ini kita harus konsep dulu. Ini ada dari rate ketinggian sampai sini, itu berarti ada perubahan energi potensial jadi kinetik. Kan kalau ini makin lama makin hilang potensialnya, berubah jadi kinetik. Sampai sini dia kan laju nih, ada kecepatan. Tapi di sini dia bilang kalau dia berhenti di titik B, berapa koefisien gesekannya? Berarti ini kasar ya. Jadi di sini makin lama makin berkurang. Sampai sini setelah 3 meter dia V-nya 0. Nah, jadinya berapa koefisien gesekannya? Berarti kita ada kaitannya dengan soal ini ada kaitannya dengan energi gesek, usaha gesek ya. Berarti F kali S. Ingat W gesek ini tinggal F gesek kali S. Oke. Nah, jadi mula-mula saya mau hitung dulu energi di sini sama kan, karena sampai sini berarti kan sudah tidak ada energi potensial, sudah di bawah tak ada potensial. Kalau berhenti berarti EK-nya juga 0. Berarti habis. Artinya semua energi mekanik berubah menjadi usaha gesek. Atau kalau saya mulai dari awal nih, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 tambah W gesek. Karena dia sampai turun, EP-nya sudah habis. Di sini masih ada EK, tapi saya tak mau hitung di sini. Saya langsung hitung full sampai belakang ini. EK2-nya juga habis. Oke. Nah, sisa gesekan. Jadi, usaha gesek itu sama aja dengan besar EP tambah EK yang mula-mula. Tapi karena mula-mula EK-nya 0, tanpa kecepatan awal, berarti ini. Sebenarnya EP1 sama dengan W gesek. Jadi, EP1 itu M kali K kali H1 sama dengan F gesekan kali S. Yang namanya F gesekan itu apa tadi? Mu K, ini kan bergerak, jadi mu K kali G normal. Nah, jadi kalau balok tok tak ada apa-apa kan, berarti W sama N nya sama, berarti N sama dengan W beratnya. Kalau 2 kilo berarti W nya 20 Newton.
Berarti ini kalau saya masukin angka, ini tinggal 2 kali 10, H1-nya 2, itu sama dengan F gesekan adalah mu K-nya dikali G normalnya 20, S-nya jaraknya 3 meter. 3 meter. Berarti kalau saya mau coret 20 habis ya. Berarti mu K-nya dapat 2/3, atau kalau mau 0,6667 ya. Tak ada satuan untuk koefisien gesekan. Itu kalau dia berhenti di titik B. Tapi kalau yang nomor B, jika koefisien gesekan kinetis di lintasan AB terhadap balok ada 0,25, berarti lebih kecil dari ini, berarti masih ada kemungkinan dia bisa jalan terus ya. Berapa kecepatan saat di titik B ya? Berarti rumus kita yang tadi EP1 tambah EK1 itu sama dengan EP2 tambah EK2 tambah W gesek, itu nggak semuanya jadi usaha gesek. Tapi yang pasti ini 0 karena tanpa kecepatan awal. Dia lintasan ini di bawah. Ini kan dari atas turun ke bawah, berarti EP-nya juga habis. Kita nggak cerita tentang EP2. Nah, tapi karena dia masih ada kemungkinan ada kecepatan, kita anggap aja ini setengah M V2 kuadrat tambah F gesekan dikali S. EP1-nya sama M G H1. Jadi 2 kali 10 kali 2 sama dengan setengah kali 2 kali V2 kuadrat ini, itu yang dicari. Nah, F gesekannya itu karena mu-nya 0,25, saya kalikan G normalnya 20. Nanti dapat berapa F geseknya kali jarak ini. Jaraknya 3 meter tetap ya. Jadi ini 40 sama dengan, ini coret bye-bye, pas V2 kuadrat. Ini 0,25 kali 20 kan 1/4 kali 20, berarti sisa 5 kali 3 15. Berarti kan dapat V2 kuadratnya 25. Ini 15 40 ya, 25. Berarti V2-nya 5 meter per sekon. Jadi di titik B ini masih ada 5 meter per sekon ya. Oke. Itu nomor 15. Sudah 12 menit. Kayaknya saya harus skip ya. 3 bagian berarti ya. Ini videonya panjang-panjang. Sisa 16 sama 17 kayaknya video lainnya. Saya stop.